الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ويا الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seindah-indah ucapan, semulia-mulia ucapan itu adalah ucapan yang pertama terucap. Apa ucapan yang pertama terucap? Adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inilah ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam ketika ditiupkan roh ke dalam jasadnya. Setelah sampai roh di mulutnya Nabi Adam, ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Ayat ini tidak sah salat kita kalau kita tidak baca di dalam salat. Ayat ini kita baca di dalam salat 17 kali dalam 5 kali sehari semalam. 17 rakaat. Itulah makna Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu juga mari senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salah satu amalan ibadah yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan salat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, tetapi yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya nanti dibalas ketika kita nanti wafat. Tetapi salawat langsung diberikan jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 salawat. Satu kali kita bersalawat kepada Rasulullah, Allah membalas salawat kepada kita dengan salawat rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada kita. Maka syarat untuk bisa disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalla alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam biha asra. Barang siapa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 salawat, Allah membalas rahmat, kasih sayang 10 kasih sayang, 10 rahmat. Jemaah Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah, adapun judul khutbah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini sesuai ayat yang saya bacakan tadi mengandung keajaiban zikir dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, kepada jin, dan kepada kita sebagai manusia adalah zikrullah. Lantas kapan kita diperintahkan salat? Nanti setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, baru kita diwajibkan salat yang awalnya 50 kali sehari semalam menjadi 5 kali sehari semalam. Pahalanya tidak dikurangi, rakaatnya yang dikurangi, tetapi pahalanya tetap kita mendapatkan pahala 50 kali sehari semalam yang cuma kita kerjakan 5 kali sehari semalam. Lantas apa yang zikir yang pertama, tasbih yang pertama yang diwajibkan untuk kita baca, mulai dari para malaikat sampai kepada manusia, adalah subhanallah. Inilah zikirnya para malaikat. Alhamdulillah, itulah zikirnya Nabi Adam. Itulah zikirnya kita, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam surah Al-Fatihah jelaskan, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rabbul alamin itu dijabarkan oleh para mufassirin adalah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Rabbul alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, sama nilai pahalanya kita telah membaca 99 namanya Allah, terwakili dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah itu diciptakan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh tidak diperintahkan langsung salat, puasa, zakat dan haji, tetapi yang pertama diperintahkan adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi yang pertama mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu Nabi Nuh alaihi salam. Tetapi tidak ada yang mau mengucapkan kalimat tauhid ini. Yang mudah kita ucapkan, ringan di bibir kita, tetapi lebih berat 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, itu lebih berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu mengucapkan kalimat umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Tidak ada yang mau beriman pada zaman Nabi Nuh, termasuk anaknya yang bernama Kan'ah, istrinya Nabi Nuh, tidak ada yang beriman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu di atas gunung. Nabi Nuh sami'na wa ta'na, laksanakan. Dia perintahkan itu, apa yang diperintahkan dia laksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa bertanya untuk apa kita membuat perahu di atas gunung. Nabi Nuh membuat perahu. Maka yang berteriak bahwa Nabi Nuh sudah gila adalah anaknya yang bernama Kan'ah. Mungkin ketika kita hidup pada zaman Nabi Nuh, kita akan berkata Nabi Nuh sudah gila. Kenapa? Orang buat perahu di pinggir laut tidak ada masuk akal ke pemikiran kita. Orang buat perahu di atas gunung tidak masuk akal. Tetapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh tidak membantah, dia laksanakan. Setelah selesai perahu dilakukan, dibuat Nabi Nuh. Yang pertama dipanggil naik di perahu itu adalah anak dan istrinya, tapi tidak mau naik di perahu. Turunlah hujan 40 hari 40 malam. Dunia ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh mengambil binatang secara pasang-pasangan. Yang mau ikut sama Nabi Nuh tidak ada orang yang sehat. Yang ikut sama Nabi Nuh hanya orang buta, orang tuli, orang bisu, orang lumpuh, dan orang yang sakit, orang yang rusak kulitnya. Itulah yang beriman kepada Nabi Nuh, dan itulah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penyakit itulah keturunan yang hidup zaman sekarang ini. Penyakitnya buta, tuli, bisu, lumpuh, dan rusak kulitnya. Dengan kalimat la ilaha illallah yang dikumandangkan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semua orang yang sehat umatnya Nabi Nuh dalam keadaan mati kekafiran. Maka yang selamat adalah orang yang sakit, yang buta, yang lumpuh, yang bisu, yang berpenyakit kusta. Dengan kalimat la ilaha illallah,
orang yang buta dapat melihat. Dengan kalimat la ilaha illallah, orang yang bisu dapat bicara. Dengan kalimat la ilaha illallah, orang yang tuli dapat mendengar. Dengan kalimat la ilaha illallah, orang yang lumpuh dapat berjalan. Dengan kalimat la ilaha illallah, orang yang rusak kulitnya sembuh dari penyakitnya. Apa hikmah yang bisa kita ambil daripada kalimat tauhid ini? La ilaha illallah, zikirnya lidah kita. Ketika kita baca tidak bisa ketemu dua bibir. La ilaha illallah. Berapa huruf itu kalimat la ilaha illallah? Sering kita baca. Saya sering tanyakan berapa huruf itu la ilaha illallah. Tidak ada yang pernah berhitung itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah 12 huruf. Muhammadur Rasulullah 12 huruf. Disitulah lahir waktu, disitulah lahir jam 12. 2 kali 12 24. Siang 12, malam 12. Jumlahnya 24. Kini kita hanya berputar umur kita di angka 121. 12 setelah 12 121. Apa makna di dalam hakikat itu adalah itulah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah yang selalu ada dalam dirinya, itulah yang dijamin selamat di dunia wal akhirah. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akhirul kalami dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hidupnya, dakhatul jannah, langsung masuk surga tanpa diperiksa. Tetapi tidak semudah itu. Kalau dalam hidup dan kehidupan kita, kita tidak biasakan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berapa kali kita ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam sehari semalam? Berapa kali kita melakukan suatu kesalahan, kehilapan, dan berapa kali kita mengingat kepada Allah, berapa kali kita bersalawat kepada Rasulullah, berapa kali kita berzikir, dan berapa dosa yang kita lakukan. Jangan sampai lebih banyak dosa yang kita lakukan daripada mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu tidak tertutupi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan maha gapurnya kepada kita. Tidak ada dosa yang dilakukan oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali syirik dan dosa kepada kedua orang tuanya. Kalau syirik kita kepada Allah, yang menentukan diterima taubat kita adalah Allah sendiri. Kalau kita dosa kepada kedua orang tua kita sebelum kedua orang tua kita mengucapkan kepada kita, memaafkan kesalahan kita, maka selama itu Allah tidak ridho kepada kita. Kemarin ada di media sosial, ada pemuda yang sementara salat orang tuanya, dia injak kepalanya, orang tuanya, ibunya, meninggal dunia orang tuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Kakinya anak itu menjadi kaki kambing, dan setelah itu mukanya sekarang juga sudah menjadi berbentuk kambing, dan dia tidak mau makan lagi makanan nasi, tapi yang dia makan adalah daun-daunan. Inilah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua kita. Murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua kita. Maka selalulah kita mengabdikan diri kita yang masih hidup orang tuanya. Marilah kita rawat orang tua kita. Marilah cintai orang tua kita. Dan disitulah kita selalu minta apapun yang kita lakukan, selalulah minta doanya kedua orang tua kita. Insya Allah Allah akan meridhoi apa yang kita inginkan. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu la ilaha illallah diciptakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Zaman Nabi Ibrahim tidak ada juga yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disembah pada zaman Nabi Ibrahim bukan menyembah kepada Allah, menyembah berhala, menyembah patung. Berapa patung yang disembah umatnya Nabi Ibrahim? 360 patung. Itu patung berada di sekeliling Ka'bah. Kenapa jumlahnya 360?
Karena satu hari satu Tuhan yang disembah penduduk Mekah, sehingga disebut dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Dia buat patung baru dia sembah, minta pertolongan kepada yang dia buat itu, sehingga disebut dengan zaman jahiliyah. Satu hari satu Tuhan, dalam satu tahun 12 bulan 360 hari, maka Tuhan yang disembah penduduk Mekah 360 Tuhan. Jemaah Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Datang Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu. Ketika dihancurkan, tidak langsung dihancurkan. Dia baca wa qul ja'al haqq wa sahaqal batil innal batila kana sahuqa. Setelah dihancurkan, maka risiko yang harus didapatkan Nabi Ibrahim adalah dia harus dibakar hidup-hidup. Tetapi Nabi Ibrahim ketika dibakar bukannya terbakar, malah dia kedinginan di dalam kobaran api. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Katakanlah hai api, menjadi dinginlah kamu atas keselamatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim hanya dikatakan Allahu Akbar. Yang besar itu hanya Allah, bukan patung. Maka yang selalu orang yang membaca zikirnya Nabi Ibrahim, Allahu Akbar, qul ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, tidak akan terbakar rumahnya, tidak akan terjadi kebakaran dalam keluarganya. Orang yang selalu membaca menzikirkan qul ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, Allahu Akbar. Maka setelah itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sudah 4 zikirnya para malaikat, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Setelah itu sampai kepada Rasulullah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kita, hanya kepada Allah kita berserah diri. Itulah sehingga dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah 5 kali, menanjakkan 5 waktu. Yang menutup adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada yang satu, la haula wala quwata illa billah. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, itulah yang pertama diwajibkan. Maka orang yang melaksanakan haji dan umrah ketika masuk tanah haram tidak disuruh langsung salat, tapi disuruh tawaf dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dibaca 7 kali berputar. Ketika juga sa'i dari Safa Marwah itu juga dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dan doa yang paling banyak dibaca yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Setelah itu apa lagi yang disuruhkan? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Ayat ini tertulis di pintunya Ka'bah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Ayat ini tertulis di mimbarnya Rasulullah di Masjid Raudhah. Di depan samping mimbarnya Rasulullah tertulis la ilaha illallah bagian kanan, al-malikul haqqul mubin, dan bagian kiri Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Kenapa ayat itu dituliskan di bagian depan? Kenapa ayat itu dituliskan di Baitullah? Siapa yang membaca zikir ini dimudahkan urusannya oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah, dilapangkan rezekinya oleh Allah, tidak akan berikan kemiskinan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan dicabut rohnya oleh malakul maut sebelum dia melihat mampu mengucapkan la ilaha illallah. Tidak akan dicabut rohnya oleh malakul maut sebelum dia melihat wajah aslinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah zikir ini, kalau inilah zikir adalah makna hakikat daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka itulah yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wasila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jangan kita berhitung ketika kita mengingat kepada Allah dimanapun kita berada. Ketika kita mau bangun tidur, ketika mau tidur apa yang kita ucapkan? Maka kita banyak membaca sebelum kita tidur. Baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Ketika kita bangun dari tidur, sebelum kita terbangun, Rasulullah mengajarkan kepada istrinya dan kita kepada umatnya, jangan bangun sebelum kita membaca zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim faghfirli. Ampuni saya ya Allah, semua dosa-dosa kita yang kita lakukan pada masa lalu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita bangun dan kita sudah terbebas, sudah kita disucikan, kembali dalam keadaan fitrah, kembali dalam keadaan suci. Nanti setelah itu melakukan lagi kesalahan, makanya kita selalu berulang beristighfar, mohon ampun kepada Allah, karena manusia tidak terluput yang namanya kesalahan dan kehilapan. Maka yang harus kita lakukan banyak berzikir, banyak mengingat, banyak bertasbih kepada Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum yadin wa dafa'ni wa yakum bihi min ayati wa asli. Wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwas samii'un 'aliim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum innaka syami'un karimun mujibud da'wat ya kadil hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.